Selamat datang di channel Mamun Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Yasrib, yaitu kondisi ekonomi Madinah sebelum Islam. Yasrib terletak di wilayah strategis di kawasan Tandus Hijaz di tengah jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Syria di utara. Berbeda dengan Mekah, Yasrib merupakan kota yang subur dan makmur. Air tersedia di kota ini, sehingga banyak lahan pertanian di sini. Banyak terdapat lembah atau yang dikenal dengan Wadi di Yasrib, dengan gunung berbatu yang mengelilingi kota tersebut. Yasrib itu terkenal lahannya subur dan banyak tempat untuk bertani. Kurma komoditas utama paling penting bagi Yasrib. Lahan yang subur dan banyaknya lahan pertanian ditambah tersedianya air di Yasrib menjadikan penduduk Yasrib mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Komoditas utama Yasrib waktu itu adalah kurma dan anggur. Dengan berbagai jenis kurma tersebut di sana, selain diambil buahnya, kurma juga dimanfaatkan bagian-bagiannya seperti untuk bahan bangunan, makanan hewan, dan bahkan jika terdesak mereka menggunakan kurma sebagai alat tukar. Hal itulah yang menyebabkan kurma begitu penting bagi perekonomian Yasrib. Di Yasrib itu orang-orang Yahudi pada umumnya adalah orang-orang yang kaya. Dari sisi perekonomian, jelas masyarakat Yahudi Yasrib lebih kuat daripada orang Arab sendiri. Hal ini dikarenakan mereka menguasai lahan-lahan subur seperti Oase Taima, Fada, dan Wadi Al-Qura. Di antara tiga kabilah Yahudi, Bani Qainuqa adalah orang yang paling kaya. Waktu itu riba sangat digencarkan orang Yahudi pada umumnya kepada orang Arab. Namun antar sesama Yahudi, riba tidak pernah dijalankan. Hal ini dikarenakan ajaran mereka yang melarang riba di antara mereka, sehingga mereka memaknai riba boleh dilakukan untuk orang selain Yahudi. Jadi bagi mereka itu melakukan praktek riba itu boleh jika tidak sesama orang-orang Yahudi. Jadi monopoli dari riba itu berjalan beriringan, hanya menguntungkan satu pihak, yaitu orang Yahudi. Dalam penerapannya, riba dijalankan bersama dengan sistem pegadaian. Kondisi agraris Yasrib semakin menyuburkan riba. Ketika petani Arab yang membutuhkan permodalan untuk biaya pertanian hingga panen kepada Yahudi, mereka dikenai bunga yang tinggi. Ketika jatuh tempo, orang Arab hanya diberi dua pilihan: segera melunasi atau ditambahkan bunga yang berlipat. Dalam berbisnis, kaum Yahudi itu juga dikenal paling piawai dibanding masyarakat Arab. Mereka menguasai berbagai macam komoditas untuk dijual: kurma, anggur, gandum, baju, arak, mereka menjual semuanya. Tidak hanya berasal dari Yasrib, mereka mendatangkan banyak barang yang tidak tersedia di Yasrib. Mereka juga mengekspor hasil pertanian Yasrib ke negeri jauh, dan tentu saja riba tetap dijalankan oleh mereka. Selain pertanian, di Yasrib juga memproduksi senjata dan peralatan perang. Yahudi Qainuqa adalah yang menguasai sektor ini. Mereka memanfaatkan kondisi Bani Aus dan Khazraj yang mudah tersulut dengan adu domba. Dan ketika datang masa berperang, Bani Aus dan Khazraj pada akhirnya akan membeli peralatan perang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi juga memberikan pinjaman kepada dua kaum bersaudara tadi untuk berperang. Jadi Yahudi itu di balik layar mereka berperan penting agar Aus dan Khazraj itu terjadi perang di antara keduanya. Begitu sistem perekonomian riba yang dijalankan Yahudi dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya baik Aus dan Khazraj itu diam-diam membenci orang Yahudi. Jadi akhirnya orang Aus dan Khazraj ini sadar gitu ya, dan mereka pun membenci Yahudi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Sirah Nabawiyah yang telah kita sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.